Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar bahasa Indonesia. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, kalian ambil buku paket bahasa Indonesia kelas 7. Silakan kalian buka bab 2 halaman 43 dan 44. Ini bab 2, memahami dan mencipta cerita fantasi, itu bab 2. Fantasi itu ada 2. Ada fantasi aktif, dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Ada fantasi pasif yang dikendalikan oleh orang. Sifatnya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Sekedar mengingat kembali, kemarin sudah dijelaskan. Di sini untuk mengidentifikasi unsur fantasi, yang pertama ada pengertian. Kalian pastinya sudah tahu, di buku kalian ada dan kalian bisa baca dan pahami. Ada cerita, ada ciri-ciri fantasi. Ciri yang pertama keajaiban, ada keanehan, ada kemisteriusan. Ciri yang kedua yaitu ide ceritanya terbuka terhadap daya hayal. Baik yang menulis dan membaca bisa berhayal di situ. Terus di cerita fantasi menggunakan berbagai latar. Latar itu adalah ada latar waktu, ada latar tempat, ada lintas ruang dan lain sebagainya. Terus unsur intrinsik cerita fantasi. Unsur intrinsiknya yaitu ada latar, sudut pandang, ada amanat, apalagi tema, alur, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, amanat, benar. Terus buka buku paket bahasa Indonesia kalian halaman 45-46. Di halaman 45 mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Ayo kita belajar kembali cerita fantasi. Mengidentifikasi karakter unsur pembangun cerita fantasi. Di situ ada cerita fantasi. Di buku paket bahasa Indonesia kalian halaman 45, kekuatan ekspor naga biru. Pada halaman 45 buku paket dan pada halaman 46. Silakan kalian baca buku paketnya. Terus di halaman 47 di situ ada amati ringkasan novel cerita fantasi berikut. Di bawah ada 2 cerita fantasinya. Yang pertama Nono di halaman 47, di 48 ini lanjutannya beristirahat. Terus soalnya setelah membaca kedua kutipan cerita fantasi tersebut, isilah tabel berikut. Tokoh yang pertama Nagata. Kalian tadi baca Nagata. Rangkaian peristiwa apa saja? Seperti apa jalannya cerita di Nagata itu? Kalian tulis rangkaian ceritanya. Atau bisa ceritakan kembali dari awal sampai akhir sesuai dengan bahasa kalian. Dan juga yang Nono. Tak tulis di buku tugasnya lalu kirim ke Pak Guru. Yang kedua, buka buku paket bahasa Indonesia kalian halaman 49. Di halaman 49 di situ ada identifikasi sumber cerita. Sumber cerita 1, Komodo dan kondisi Pulau Komodo. Sumber cerita fantasi 2, Kota Blitar, Uligi, sejarah perang zaman penjajahan Belanda, legenda Gunung Gelut, Maesa Suro dan juga Lembu Suro. Nah, jadi sumber fantasi terdapat beberapa kondisi nyata yang difantasikan. Terus keajaiban yang muncul dalam cerita, kalian tulis keajaiban tokoh dan peristiwa ajaib yang dialami oleh tokoh pada tabel di halaman 49. Misalkan keajaiban tokoh. Tokoh siapa? Tokoh Komodo. Apa keajaibannya? Keajaibannya bisa melatih anak buahnya menyerang siluman serigala. Itu Komodo bisa punya anak buah dan melatih anak buahnya menyerang siluman buaya. Itu keajaibannya. Keajaiban yang kedua,
Sarjo si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari. Ini keajaiban. Orang yang bisa berubah menjadi burung kenari itu pada zaman dahulu. Itu keajaibannya. Kalian cari di teks fantasi yang kalian baca. Setelah tokoh peristiwa yang aneh atau keajaiban yang aneh, kalian tulis juga. Setelah itu, daftarlah latar apa saja yang digunakan dalam cerita fantasi. Misalkan 4. Tanah Koda pada teks 1, cerita fantasi teks 1. Teks 2, tempatnya juga Wulingi. Itu pada latar tempat, pada latar waktu, pada zaman penjajahan Belanda. Itu latar waktu bisa di hutan, kalau latar tempat itu bisa di hutan. Kalau latar waktu bisa waktu zaman dahulu, yaitu zaman penjajahan Belanda. Nah, setelah selesai kalian mengisi ini, kalian foto kirim ke Pak Guru. Nah, terima kasih, itu tugasnya. Kalian tidak mengisi di aplikasi Google Form, tapi kalian tugasnya tulis, foto, kirim ke Pak Guru. Semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan, jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.